rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Dari awal sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat engkau kekuatan, engkau
Saat ku membuka mataku, kulihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Sekali lagi katakan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang di kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang di kekuatan. Ayo sekali lagi dari awal. Saat ku membuka mataku, kulihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Katakan sekali lagi, firman. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Firman yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalam-Mu, hanya dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Sekali lagi katakan, hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan.
firman-Mu Tuhan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, memandang wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dipuaskan dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Kami boleh bersekutu kembali Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat setiap perkataan-perkataan-Mu, setiap firman-Mu yang boleh menjadi kehidupan bagi kami. Yang boleh menjadi jalan bagi kami. Yang adalah kebenaran bagi kami. Firman-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi setiap perkataan-Mu tidak akan pernah berlalu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Oh sangat baik. Mari silakan kembali Tuhan. Kami mau makan dan minum firman. Engkau mengajari kami kembali dalam persekutuan ini. Kami bersyukur dapat memandang-Mu setiap hari. Dan kami boleh dipuaskan senantiasa dengan hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mari kita yang siap bersekutu bersama-sama lewat kebenaran perkataan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Baik, selamat pagi. Shalom semua. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saudara, memang kita perlu senantiasa ini ya, memperhatikan ya, bagaimana setiap hari saudara, kita memperhatikan bagaimana gairah kita untuk Tuhan, semangat kita gitu. Supaya Tuhan itu juga ya bersemangat gitu loh. Gimana ya? Kok bisa ya seperti itu? Memang saudara, kalau semakin hari kita bergaul ya, bergaul itu kan berarti kan kita ajak bicara dong. Walaupun kita nggak ajak bicara secara verbal ya, tapi kita begitu kita arahkan hati kita, itu otomatis saudara. Otomatis pasti connect. Tidak mungkin tidak. Gitu. Bahkan setiap gerakan Tuhan, lama-lama kita akan ketahui sendiri gitu.
eh, sampai kita benar-benar dilepaskan gitu dari segala tipuan-tipuan si jahat. Tipuannya itu bukan di luar, di dalam kita gitu. Jadi memang eh, dibutuhkan kerjasama kita gitu. Dari perkataan barusan ini, saudara, kalau saudara ini ya merenungkannya gitu, memperhatikan setiap kata-katanya ini yang barusan ya, maka sebetulnya seperti itu juga, saudara, orang-orang kudus di zaman lampau gitu. Sebetulnya seperti itu, dan itulah cara mereka mengikuti Tuhan gitu. Jadi pasti mereka selalu terkoneksi gitu, dan membuat mereka bisa hati-hati gitu ya. Sampai-sampai mereka tahu, seperti kemarin kan kita belajar yang di ibadah itu kan tentang uh, di Bilangan pasal 12 itu kan, tiba-tiba katanya mereka bertiga dipanggil gitu. Wis. Itu mereka bertiga denger loh. Dan kali itulah uh, Miriam sama Harun benar-benar mendengarkan secara jelas gitu. Sehingga mereka benar-benar, saudara, memiliki pengalaman bersama dengan Yahweh itu nyata, real gitu. Sehingga sampai mereka benar-benar takut gitu. Kali itu Tuhan memperkenalkan, menampakkan dirinya gitu. Tadinya kan lewat penglihatan gitu kan. Kali ini benar-benar nyata gitu. Ya. Nah, mereka dipanggil bertiga gitu. Nah, waktu Ayub juga kan begitu kan, sama teman-temannya yang lain kan. Waktu itulah benar-benar juga, jadi bukan hanya Ayub, saudara, yang mendengarkan suara itu. Kalau enggak, saudara, kan mereka mendengarkan, aku enggak, kalau kalian enggak datang minta maaf kepada Ayub dan kalian minta didoakan, aku akan menghukum kalian katanya. Waduh. Dan hanya korban dia yang aku terima katanya. Jadi itu kan jelas sekali ya, nyata sekali gitu. Nah, hal seperti inilah, saudara, yang dia mau kita mempunyainya setiap hari gitu, setiap waktu gitu. Jadi sebetulnya itulah yang mau pekerjaan inilah yang sudah dikerjakan Tuhan dari generasi ke generasi. Dan sekarang inilah, saudara, saya nggak tahu ya, mungkin dulu sudah pernah juga orang menjelaskan seperti, saya nggak ngerti juga ya, tapi sekarang inilah benar-benar dia itu mulai secara terbuka menyatakan rahasianya gitu. Dan benar-benar dia itu, apa yang dia katakan itu benar-benar mulai secara terbuka, semakin banyak orang mengenal dia. Dulu tidak begitu gitu. Dulu dia pilih satu-satu orang gitu. Lalu satu bangsa.
Dan dia itu kadang-kadang dia mempersempit ruang lingkupnya gitu. Nah, ketika bangsa Israel gitu, ketika mereka merayakan Paskah di Keluaran pasal 12. Coba kita lihat, Saudara. Keluaran pasal 12 ya. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini perikopnya tentang perayaan Paskah. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Perhatikan saudara, ada satu permulaan yang baru dan itu ditetapkan oleh Tuhan. Jadi sejak itu saudara, sejak mereka merayakan Paskah itu gitu. Jadi itu menjadi satu zaman yang baru, berbeda dari sebelumnya. Jadi dia selalu ini saudara, dia seperti selalu membuat kayak tonggak sejarah gitu. Kepada Yakub, kepada Abraham, dia selalu buat perjanjian gitu. Supaya orang mengingat, makanya dikatakan bulan inilah. Jadi ketika jadi bulan pertama itu sejak Paskah gitu. Dan kalau kita lihat di ketika Tuhan Yesus bangkit gitu ya, sejak hari itu membuat satu perubahan. Makanya kan kalendernya kita sekarang seluruh dunia itu kan kalender Masehi, saudara. Masehi itu artinya Tuhan datang pertama kali dan itu diterima seluruh dunia, bayangin. Secara umum itu adalah kalender Masehi. Dan tanpa sadar jemaat mula-mula melakukan persekutuan itu menjadi hari Minggu gitu. Itu berubah dari Sabtu, jadi menjadi hari pertama itu jadi menjadi hari Minggu gitu. Tak ada yang kebetulan, saudara. Jadi ketika mereka buat ini, jadi terjadi satu bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Nah, saudara, tahukah saudara, ketika kita memulai satu persekutuan yang dimana kita mulai tiap hari, saudara, sebetulnya Tuhan itu menetapkan di dalam hatinya bahwa dia sudah menemukan kita, dan kalau boleh saudara, dia mengatakan kita memulai satu zaman yang baru, sejarah yang baru dalam hidup kekristenan kita. Jadi Tuhan selalu mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang baru dan dia mau kita mengingatnya. Dia mau kita benar-benar memperhatikan gitu.
Nah, saudara, apa yang mulai Tuhan kerjakan di dalam hati kita, saudara? Kita mesti mulai belajar gitu, benar-benar hari-hari ini menjadi hari-hari yang sangat penting gitu. Makanya ketika saya membaca ini, saudara, saya benar-benar kayak gini loh, saudara. Ketika kemarin itu ya, masih fresh sekali, hari Minggu pagi itu ya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan itu. Ketika saya baca di Keluaran, yang pertama itu kan Kejadian. Tiba-tiba kan Tuhan memanggil Abraham gitu. Keluarlah engkau dari sini katanya, dari negeri sanak saudaramu gitu. Harusnya memang dia meninggalkan semuanya. Itu saudara apa ya? Di situ kan tema pertamanya itu kan Allah memanggil Abram gitu. Jadi saudara, ketika saya membaca itu saudara, maka ketika saudara mulai mengenal cara Tuhan, seni Tuhan berbicara, memanggil, maka seharusnya saudara, kita itu kayak berdegup gitu. Kita dipanggil oleh Tuhan. Dan ada satu pengenalan akan Tuhan sekarang ini yang berbeda, yang sangat nyata sekali. Dan ini jugalah permulaan penggenapan. Kalau saya bilang, kalau mungkin bagi generasi sebelum kita mungkin ada ya. Tapi bagi kita secara korporat bersama-sama, ini adalah panggilan Tuhan untuk memulai satu hubungan yang sangat berbeda. Kan Tuhan pernah berfirman bahwa kita semua akan diajar oleh Allah gitu. Semuanya. Berarti ini kan benar-benar siapapun yang mau berbicara atas nama Tuhan, dia tidak akan sembarang mengambil perkataan-perkataan gitu, atau dengan seenaknya gitu. Apa yang bagus menurutnya itu yang disampaikan gitu. Saudara, di zaman yang lalu, saudara, di zaman ini, saudara, itu orang biasa gitu mencomot setiap ayat firman Tuhan gitu yang dipandangnya dia baik gitu untuk dia sampaikan. Lalu dia coba renungkan. Lalu dia coba cari artinya, karena itulah cara orang menyampaikan firman gitu. Sementara ada satu zaman, yaitu zaman di mana benar-benar sebetulnya kalau saudara perhatikan juga, ketika Tuhan memanggil Musa gitu ya, dia itu benar-benar saudara, karena dia itu kan di zamannya dia benar-benar memimpin satu bangsa, dan dia menjadi perwakilannya Tuhan gitu. Dan pada waktu itu Musa harus benar-benar, pokoknya kerjaannya menghadap Tuhan terus gitu, muka dengan muka gitu. Oh, itu saudara, mungkin kalau kita boleh bilang saudara, dia benar-benar sangat bersejarah gitu. Berbeda dengan Abraham. Abraham itu dipanggil
agak mirip-mirip seperti Adam gitu. Adam itu kan karena memang dia pertama-tama ciptaan. Benar-benar permulaan dari peradaban manusia gitu. Makanya sebetulnya dia harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Cuman karena belum ada sejarah yang mau dia ikuti, mau siapapun, kan dia yang pertama. Dari dia sumbernya semua. Makanya dia memilih, salah memilih gitu. Nah, saudara, ketika Abraham juga mendengarkan firman Tuhan, pertama kali, ketika dia dipanggil, dia keluar memang. Namun kan, dia kan boleh dikatakan kan hampir tidak akurat gitu. Jadi, pergilah kamu keluar dari negeri sanak saudaramu katanya. Harusnya, dia tidak boleh membawa sanak saudaranya. Tapi dalam hal itu saudara, karena ya memang ya terlalu rumit saudara, kalau secara detail semua diberitahukan kan. Kalau dia secara detail nanya, mungkin akan dikasih tahu. Saudara boleh membayangkan cara termudah saudara untuk mulai belajar kehendak Tuhan secara sempurna gitu adalah begini. Coba bayangkan diri kita, posisikan diri kita seperti Abraham pada waktu itu. Dan coba bayangkan sekarang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kan kita berbeda-beda kan setiap hari kan. Waktu kita bangun aja kan berbeda kan. Kita bangun hari ini, besok kita bangun kan berbeda. Nanti kita mulai hari ini kan pasti berbeda. Kan pasti ada masa-masa seperti yang saya katakan. Kita ya tidak merasakan Tuhan. Karena kita sibuk dengan kegiatan kita. Apalagi kalau ada kita menemukan masalah gitu. Kan tidak kita tidak langsung kan merasakan Tuhan itu, oh buat begini, buat tidak kan. Dia kan tidak mencampuri urusan kita dalam hal itu gitu. Kecuali kita libatkan dia. Dan sekarang kita sudah punya satu gambaran bahwa yang menyertai kita itu sebetulnya adalah firman. Firman yang menjadi manusia, menjadi daging. Menjadi daging maksudnya itu menjadi satu pribadi yang mendampingi kita. Yang bertumbuh bersama-sama dengan kita, yang menemani kita. Jadi semua firman yang walaupun itu dikatakan kepada orang lain di masa yang lampau gitu. Jadi begitu kita merenungkannya, membayangkannya, itu bisa diterapkan kepada kita. Jadi itu bisa menjadi guidance, menjadi penuntun gitu. Penuntun bagi kita untuk kita boleh mengenali Allah itu gitu. Jadi Allah itu menampakkan dirinya itu bukan menampakkan diri secara fisik, tetapi lewat firman-Nya, lewat perkataannya, lewat ucapannya. Harun dan Miriam sebelum mendengarkan perkataan yang urgent dari Tuhan, yang dengan tiba-tiba datang, berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba katanya kan. Kepada mereka bertiga,
Berarti sebelumnya, kenapa mereka berani mengata-ngatai Musa? Berarti sebelumnya dua orang ini, walaupun mereka itu menyembah Allah Yahweh, berarti mereka tidak pernah mengalami hal yang seperti itu. Firman yang seperti itu. Oke? Bedakan ya. Makanya mereka Harun langsung berubah. Oh, tadinya mungkin dua adik gua lo, bisa gua atur lo. Kan gitu kan? Lagian kan kamu sudah najis kan? Apalagi istrimu bukan orang Israel lagi. Gitu. Jadi ketika mendengarkan perkataan Tuhan itu, hari itu mereka mengenal yang namanya apa ya? Allah itu berbeda dari sebelumnya. Ada takut akan Tuhan sehingga dia panggil Musa itu tuannya, bayangin. Itu berbeda sekali, saudara. Nah, saudara, jadi ketika kita mulai, saudara, masuk ke ranah apa ya, ruang rahasianya Tuhan gitu, atau satu masa di mana hubungan kita menjadi sangat dekat dengan Tuhan gitu. Itu perkenanan, saudara. Setiap kali kita itu mengalami Tuhan yang berbeda dari orang lain, itu harus menjadi satu permulaan yang baru. Jadi yang lama kita nggak boleh lagi apa namanya, kalau cara hidup kita yang lama demikian, di masa ketika kita mendapatkan satu perkenanan gitu ya, untuk melihat wajah Tuhan di sekarang ini, kita nggak boleh lagi seperti yang kemarin gitu. Seperti itulah orang yang mulai memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan gitu. Jadi lama-kelamaan, saudara, ada satu rasa kehadiran Tuhan yang makin lama makin kuat kalau kita ikuti prosedurnya. Karena memang demikian, saudara. Setiap orang yang mengalami anugerah harus memang beriringan dengan disiplin gitu. Disiplinnya Tuhan. Makanya kadang-kadang, saudara, kadang-kadang kalau kita tidak memiliki satu apa ya, kehati-hatian gitu dalam mengikuti Tuhan, maka kita bisa mengalami hal-hal yang apa ya, hal-hal yang terkejut gitu loh. Nah, jadi ketika Tuhan mulai bilang tentang, ketika dia bilang ini ya, ketika dia membukakan tentang 12 ini gitu, kan murid-muridnya juga 12 gitu ya, keturunannya Yakub juga 12 gitu kan, pintu gerbang juga 12, keturunannya Ismail juga 12 gitu ya. Di Wahyu pasal 12 juga pas di situ juga gitu ya.
Saudara, ketika di situ saudara, ada satu hal saudara yang saya rasakan begini saudara. Saya mulai mengikutin gitu ya. Apakah begini Tuhan gitu. Jadi dia mencoba menjelaskan. Coba. Jadi saya seperti merasakan dorongan di dalam hati saya, baca dengan cepat. Ketika saya sampai di Esra itu kan sampai pasal 10. Gitu ya. Nah, tapi dalam hati saya begini, oke, karena memang angka 12 itu kan kayak angka terakhir yang pilihanmu gitu. Berarti angka 10 itu oke, bisa menjadi angka 12 gitu. Jadi saya baca kisah itu saudara. Di pasal 10 itu. Coba kita lihat sebentar saudara. Esra pasal 10. Nah. Perhatikan ya, saya baca ya. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Perhatikan ya. Ini tindakan Esra terhadap perkawinan campuran. Jadi benar-benar pada waktu itu saudara, Esra itu, jadi kan Esra ini kan dia itu kayak seorang ahli Taurat juga gitu. Esra ini ya. Jadi benar-benar ketika ini kan pada waktu mereka itu dari pembuangan ya. Dari pembuangan mereka mau balik itu. Dan mereka mau memulai satu kehidupan yang baru. Ini kan balik dari Babel ini saudara. Esra ini. Ini satu zaman saudara dengan Daniel. Dan saudara boleh lihat di sini saudara. Kan Daniel kan ikut juga pulang. Sebetulnya. Ya. Nah, jadi mereka memulai dari habis pembuangan gitu. Jadi mereka harus memulai satu kehidupan yang baru. Jadi Esra itu benar-benar dia membaca firman Tuhan gitu. Pasti mungkin pada waktu itu kisah yang mungkin bagi dia itu adalah yang makanya dia benar-benar kalau kita baca nanti kisahnya ini saudara, ini sangat apa ya? Aduh, ini sangat menegangkan saudara. Perhatikan ya, kita baca dulu ya. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Jadi pada waktu itu saudara, firman mengenai atau perkataan mengenai perkawinan campuran. Karena kan pada waktu itu ingat saudara, bagaimana Bileam itu supaya bangsa Israel itu tetap mengalami kutuk gitu. Kan pada waktu itu kan Bileam mau diupah gitu kan sama raja siapa itu untuk mengutuki Raja Balak ya, untuk mengutuki bangsa Israel gitu. Dan dia dikasih upah gitu. Namun dia nggak bisa kan? Berkali-kali nggak bisa gitu. Dan karena dia tergiur dengan uangnya raja itu, dia cari jalan. Yaitu dengan apa? Dengan membujuk raja itu untuk memberikan perempuan-perempuan mereka kepada bangsa Israel supaya terjadi perkawinan campur gitu loh. Nah, disitulah muncul siapa itu? Pinehas ya, Pinehas ya. Bukan ya? Siapa ya? Itu sangat saya lupa lagi. Dia muncul yang pada waktu ada orang Israel membawa seorang pria membawa seorang perempuan asing gitu ya, itu ke dalam kemahnya gitu. Dia muncul, dia bunuh gitu. Maka redalah tulah itu pada waktu itu. Kalau nggak salah memang Pinehas ya. Oh siapa?
Lupa lah saya. Aduh. Oke, ya. Nah, jadi saudara, ini kan mereka itu mau balik. Jadi pada waktu itu memang mereka itu benar-benar saudara tidak boleh menikah dengan perempuan asing gitu. Itu sejak dari awal itu sudah perjanjian itu. Makanya saudara, Harun dan Miriam itu mengata-ngatai Musa masalah perempuan Kusi itu gitu loh. Jadi kira-kira keadaannya seperti ini di sini saudara. Mari kita lihat ya. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan, dan orang-orang yang gemetar, perhatikan, dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Saudara perlu nanti lihat di bawah, bahwa ada juga orang-orang yang tidak gentar terhadap firman Allah. Jadi saudara, ketika Tuhan itu menampakkan diri, maka saudara, kalau saudara termasuk orang pilihan, cara saudara untuk mulai melihat bahwa apakah engkau itu dipilih untuk masa ini gitu, adalah sikap kita terhadap firman Tuhan yang kita dengar gitu. Seserius apa kita? Itulah yang menentukan apakah kita merasakan tuntunannya yang semakin hari semakin semakin kuat rasanya. Jadi bukan secara korporat, ini secara pribadi bersama-sama. Secara pribadi kita, masing-masing kita. Jadi kalau tidak ada rasa gentarnya itu, aduh. Mari kita lihat ya. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Jadi pada waktu itu saudara, Esra ketika dia mulai menyampaikan gitu ya. Wah berat saudara, ini perintah yang sangat berat saudara. Bayangkan sudah punya anak dari istri-istri orang asing itu saudara. Dan mungkin juga bayangkanlah gimana. Sudah jadi istri. Bukan hanya kalau cuma punya istri nggak punya anak begitu, nggak apa-apa. Bayangin misalnya yang anaknya bayi dia lihat atau mungkin umur 3 tahun lagi enak-enaknya dia ini. Ingat juga perasaan Abraham ketika Hagar itu disuruh diusir gitu. Dia kan hatinya itu sebel terhadap istrinya Sarah. Tiba-tiba Tuhan bilang, dengarkanlah dia, engkau mesti mendengarkan perkataan istrimu, katanya. Aduh. Kenapa? Karena dia itu pertama kali saudara dia memiliki anak adalah Ismail, saudara. Dan dia nggak tahu apakah benar-benar dia harus punya anak itu dengan Isa, dan dia sudah menyerah. Udahlah Tuhan, biarkan dia saja hidup di hadapanmu. Kenapa sih? Kan bisa kan? Tidak. Dan pada waktu itu pun kan Sarah sudah setuju, dan hukum pada waktu itu sudah bisa kok Sarah itu berkuasa atas Hagar. Dia bisa menghukum Hagar kok. Karena Hagar itu adalah hambanya. Dia berhak. Cuma entah kenapa saudara, Sarah itu pasti karena Tuhan saudara. Dia dibuat benar-benar merasa dia melihat kok kayaknya Hagar ini kok kayak melonjak ya.
Jadi cara tatapan matanya, cara dia itu kan diceritakan juga di situ kan. Jadi dia mulai menganggap rendah nyonyanya gitu. Kan permasalahannya kenapa dia diusir kan gara-gara itu kan. Dan tahukah saudara siapa yang membuat perasaan itu? Tuhan mengatur semuanya, saudara. Karena kalau tidak seperti itu, tidak mungkin ada Ishak, saudara. Karena pada waktu itu Abraham benar-benar sudah pasrah. Kan toh dia anakku kok. Dia merasa benar. Tetapi ada sesuatu yang dia tidak tahu tentang kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan itu saudara melingkupi pilihan. Kalau aku sudah menetapkan bahwa dari Sarah lah, kan firmannya kan begitu. Dan Sarah juga mengetahuinya. Itu nggak boleh dibantu sama Abraham, nggak bisa. Ini berbicara, jadi kekudusan Tuhan itu berbicara mengenai pilihan juga. Jadi ketika dia sudah memilih di situ, saudara, nggak bisa diganggu gugat. Sama, saudara, kalau Tuhan Yesus mau menghindar, kan dia mau menghindarkan ketika dia itu mengatakan, kalau boleh Bapak, lalukanlah cawan ini. Saudara mesti benar-benar pada saat itu keberadaan Yesus pribadinya sebagai ciptaan. Dan itu demi kita juga, saudara. Untuk kita mengetahui apa arti walaupun dalam rupa Allah, namun tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun kita anak, namun tidak memakai status anak itu untuk merongrong bapak kita. Disinilah seorang anak benar-benar harus mengerti bahwa bapaknya itu juga raja gitu loh. Kalau raja dengan anak, saudara, itu anak itu, kalau dia raja dengan anak itu sujud, saudara. Makanya, saudara, Esther dengan raja, kalau pada waktu menghadap, dia bukan istri. Itu gambaran, saudara. Gambaran kita dengan pencipta kita. Saudara, Daud ketika dengan Yoab gitu ya. Jadi pada waktu itu, saudara, jadi pada waktu itu Daud itu, dia itu kan sebelum jatuh dengan Batseba itu kan dia kan nggak pergi berperang. Seperti yang biasa dilakukan dalam pergantian tahun. Kan itu ceritanya ya. Jadi Yoab yang sering berperang. Pada satu masa, Yoab itu sudah merebut apa gitu ya. Saya lupa ya. Baru saya baca kisahnya juga. Nah, jadi Yoab itu tinggal mau ini saja. Tapi dia bilang kepada Raja Daud. Dia kasih kabar gitu. Pergilah, berperanglah supaya nanti jangan namaku nanti yang dikenal orang di sana. Jadi dia tinggal habis gitu.
Tapi tahukah saudara, saya boleh merasakan waktu itu saudara, seorang bawahan kayak ngatur raja gitu. Saya kayak merasakan benar-benar bagaimana perasaan Daud pada waktu itu dia seorang raja. Saudara, kita ini sekarang itu sedang diajar, saudara. Benar-benar berbeda, saudara. Kita bukan lagi sudah selesai masa latihan. Masa apa ya? Ketika murid-murid mereka diutuskan, mereka bangga sekali ya. Dan pada waktu itu ada satu masalah yang tidak diketahui oleh murid-murid. Dan memang juga tidak apa ya? Pada waktu itu mereka itu belum mendapatkan pengertian. Dan mereka belum benar-benar mengerti kalau jalan yang harus dilalui oleh Tuhan itu harus melalui salib, nggak boleh enggak. Itu sudah satu ketetapan. Dan tahukah saudara, walaupun itu sudah ketetapan Bapaknya Yesus gitu. Dan tahukah saudara, di dalam diri Yesus itu dari perjalanan yang panjang, itu dari umur 12 sampai 30 itu saudara, pengalaman dia dengan Bapaknya itu sudah nggak tahu lagi gimana saudara. Tapi dipendam terus saudara, bayangin. Selama 18 tahun itu harus dipendam semua. Sampai dia nggak tahu apakah waktunya sudah tiba. Sampai seperti itu saudara. Makanya saudara, dia masih punya, dan memang Allah mengkondisikan Yesus memang seperti itu. Jadi saudara, dalam hal ini kita mesti membedakan antara Yesus dengan Allah itu gitu. Dalam taraf dia sedang mewakili kita. Makanya standar kita itu kan Yesus, bukan Bapa. Bukan itu standarnya. Standarnya ini. Makanya kalau kita mau melihat bagaimana kehidupan kita, apa yang kita capai, saudara nggak boleh melampaui Yesus. Itu standar yang dia buat gitu. Oke, jadi dalam hal ini saudara, pikiran dan perasaan Kristus itu yang harus jadi pikiran dan perasaan kita. Perhatikan itu saudara. Itu sudah jadi patron saudara. Nah, begitu kita benar-benar lolos di sini saudara, lolos di sini, maka kita bisa menerima kedatangan Tuhan yang kedua. Karena kedatangan Tuhan yang kedua ini tahap akhir. Ini benar-benar penyelamatan. Arti kata selamat kali ini benar-benar berbeda, saudara. Nggak seperti yang dibilangin sama pendeta-pendeta yang kita pernah dengar, saudara. Mau mereka jelaskan apa, nggak ngerti itu, saudara. Mau mereka bilang, kita diselamatkan dengan dari mengakui Yesus. Aduh, nggak itu. Saudara, Abraham harus menunggu masanya Tuhan Yesus. Bayangin berapa ribu tahun saudara dari Abraham ke zamannya Tuhan Yesus. Udah 2000 tahun saudara. Berarti kan Abraham kan sudah mati kan? Tetapi saudara, dengan menyebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu Tuhan Yesus kutip. Nanti kalau saudara nanti baca Matius pasal 12, Markus pasal 12, ini ketemu jalan ceritanya. Saya pun nggak tahu kok bisa kayak gini.
Lihat nanti Matius 12, Markus 12. Itu jangan kayak diceritakan semua gitu. Saya pun heran. Saya berpikir-pikir dalam hati, kok bisa yang kau kayak gini caramu Tuhan bicara? Jadi kayak begini saudara, kayak dia itu kayak ajar kita yang apa namanya, benar-benar Tuhan juga mengajar kita. Jadi dia lihat dari kekurangan kita semua di sini secara bersama-sama. Jadi dia itu juga tampil sebagai pengajar. Dia ajar, dia bawa lagi Alkitab gitu. Karena memang kebanyakan kita itu memang belum lulus dari sana. Cara baca Alkitab kita itu juga nggak jelas. Cara bagaimana dia itu mengajar kita melalui Alkitab itu juga belum pernah kita alami gitu. Ataupun kalau kita mengalaminya, kita belum pernah mendengarkan benar-benar bagaimana kita itu di-guide gitu, dituntun gitu, lewat perkataan-perkataannya ini dong. Jadi saudara, dengan angka 12 itu saudara, saya pikir begini, kok bisa ya kayak gini? Jadi ketika saya baca lagi yang pasal 10 itu saudara, oh Esra pasal 10, oh ya. Jadi ada beberapa kali ketika saya baca nanti di Hakim-Hakim juga ada, itu ketika saya baca ya, di Hakim-Hakim itu tentang Yefta kalau nggak salah. Ya, sekarang mari kita ini dulu. Jadi bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Jadi pada waktu itu saudara, Esra merasa gini, aduh ini benar nggak ya? Karena untuk melakukan firman ini kan Esra tidak gini saudara, bukan seperti Musa atau hamba-hamba Tuhan yang lain, nabi-nabi yang lain. Dia itu adalah seorang ahli Taurat. Jadi dilema bagi dia saudara, dan pasti Tuhan tahu saudara. Makanya dia harus menggerakkan, siapa namanya tadi ini saudara? Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam. Ya, Sekanya bin Yehiel. Ya, nah jadi seolah-olah gini saudara, benar-benar kayak Tuhan berfirman melalui si ini saudara, menguatkan dia. Dan dia sangat membutuhkan itu saudara. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kalau Yosua kan ingat, Yosua langsung mendengarkan firman Tuhan. Sampai berapa kali saudara dia mendengarkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tapi kali ini saudara, seorang Esra dikuatkan oleh sekanya tadi saudara. Dengan perkataan. Oke? Lalu diperhatikan. Kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Oke, perhatikan. Ketika mulai bersumpah. Oke. Sesudah itu Esra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sanalah ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Ia berkabung saudara. Dan ingat saudara, perasaan itu sangat mencekam pada waktu itu. Tapi ingat, itu hanya karena dia merenungkan perkataan Tuhan.
Jadi benar-benar dicengkeram. Jadi ketika kita, yang membuat kita itu bisa benar-benar mengalami Tuhan yang sebenarnya adalah dari firman-Nya. Bagaimana cara kita menyikapinya? Itulah meterai Tuhan bagi kita. Itulah proses pemeteraiannya. Jadi kayak ditulis Tuhan itu dalam loh hati kita. Dia kayak sedang menulis dalam loh hati kita, saudara. Kayak dia renda kembali manusia baru kita gitu. Dia cipta gitu. Dengan firman. Dan kita akan mengalami satu hal yang untuk menerangkan begini. Bagaimana cara Tuhan benar-benar menyelamatkan saudara dan saudara menyadarinya. Nah, inilah caranya. Jadi benar-benar sampai saudara benar-benar sesadar-sadarnya engkau mengetahui bahwa engkau telah didapatkan oleh Tuhan. Dan semua orang-orang kudus yang pernah punya pengalaman bersama dengan Tuhan, yang terus mengikuti Tuhan ya, bayangkan sampai Abraham sudah nggak di dunia orang hidup pun masih bisa melihat harinya Tuhan Yesus. Bayangkan itu, saudara. Tahu nggak bagaimana, kenapa Tuhan Yesus bisa ngomong seperti itu? Jadi Tuhan Yesus pada waktu itu benar-benar merasakan bagaimana orang-orang bahkan nabi-nabi sebelum dia mengikuti dia. Makanya dia bisa ngomong seperti itu. Makanya dia bilang, orang yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Kau pernah kan dengar perkataan itu kan? Orang yang berdiri di sini lebih besar dari Yunus. Ketika dia menyebut bahwa nanti di masa penghakiman, orang-orang Niniwe akan menghukum angkatan ini, katanya. Berarti saudara, ketika orang-orang di zamannya Tuhan Yesus, kan itu kan ketika firman Tuhan bicara kepada orang-orang angkatan itu gitu. Mereka minta tanda, tapi tanda yang mereka dapatkan adalah tanda Yunus, katanya. Jadi, kalau orang Niniwe bertobat, maka orang Niniwe akan menjadi saksi nanti bagi angkatan ini. Dan orang yang berdiri di sini lebih besar dari Yunus, katanya. Demikian juga dengan Salomo. Ratu Seba dari mana? Dari selatan, selatan atau utara gitu. Dia sampai datang dari negerinya untuk mendapatkan hikmat Salomo. Dan orang yang nanti itu akan menjadi saksi. Bayangkan dari Afrika datang Ratu Negeri Seba itu. Dan dia akan menghukum juga angkatan ini. Karena orang yang berdiri di sini lebih besar dari Salomo, tapi kamu gak pernah mendengar. Tahukah saudara? Perkataan seperti ini, saudara, yang kita dengar, apakah kita menghargai firman Tuhan atau tidak? Apakah kita benar-benar mengatur waktu kita untuk kita memberikan hari pertama sebelum kita memulai satu hari itu? Bagaimana kita mempersiapkannya? Bagaimana kita berjuang untuk benar-benar kita mengalahkan rasa kantuk kita ketika pagi-pagi kita bangun?
Seperti itulah kita menghargai hal kecil yang bisa kita lakukan. Bagaimana setiap hari ketika kita menjalani hidup kita? Karena ini satu permulaan yang baru bagi masing-masing kita, pengalaman yang baru. Ingat ya, Abraham dipanggil. Lalu di Keluaran, kan Abraham dipanggilkan keluar dari negeri sanak saudara. Saudara mesti ngerti itu, saudara. Kita sedang dibawa keluar dari orang-orang yang masih apa ya? Ya sudah lah, yang penting ke gereja gitu. Yang penting ya sudah, kamu baik-baik saja, moralmu baik gitu. Yang hanya punya pengertian, oh nanti kalau kamu mati masuk surga. Oh kalau dengan pengalaman, oh nanti kamu akan diangkat. Padahal semua bias. Apalagi kalau mereka itu dengan serampangan mencela ketika mengatakan, oh Tuhan sudah datang. Langsung mereka mencela tanpa menyelidiki dari firman Tuhan yang maha kuasa itu. Mereka langsung mencela, oh itu sesat. Oh dia perempuan menganggap dirinya Tuhan. Nggak melihat esensi daripada firman yang dia sampaikan. Jadi saudara, kita yang mendengarkan perkataan-perkataan ini, saudara, jadi di sini saudara, di dalam kitab Esra ini, jadi orang-orang ini mereka punya pilihan, mau ikut ini atau tidak. Mari kita lihat dulu ya. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Pada waktu Yesus lahir, saudara, di situ dimulai sensus kan? Sensus yang baru. Kemarin itu kayak sensus loh, saudara. Saya nggak usah ini. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua, segala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Jadi ibaratnya mereka itu kayak masa ketika mereka keluar dari Mesir. Oh, waktu keluar dari Mesir ketika dipimpin oleh Musa, wow, lihat saudara, ngeri sekali saudara. Ingat ketika jemaat mula-mula harus korban Ananias dan Safira, sehingga ada satu takut gitu loh. Oh saudara, Petrus itu ketika itu saudara, dia juga nggak kuasa saudara. Kalau dia seorang yang kompromi gitu ya, nggak perlu dia selidiki. Tapi kenapa dia bisa mengetahui dengan jelas dan dia harus menanyakan itu? Kan kalau dia nggak tanya, nggak ada loh kematian itu, nggak ada. Dan pada waktu itu saudara, Petrus benar-benar dikuasai oleh Roh Tuhan. Ananias, segitukah? Ada. Istrinya juga begitu. Karena mereka sudah sekongkol. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Lagi bayangkan tegangnya. Ini karena firman loh. Mereka tidak mengalami seperti kehadiran Tuhan di Keluaran pasal 19 loh. Bukan. Itu karena firman yang disampaikan oleh Esra. Taurat yang disampaikan oleh Esra.
Jadi ketika berkumpul lagi hujan lebat katanya gitu. Bayangkan mereka nggak berani sampai menggigil katanya. Gimana coba keadaan itu? Maka bangkitlah Imam Esra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula pekerjaan itu bukan perkara sehari dua hari. Karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran, berarti bukan sedikit saudara, banyak di antara mereka. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya. Maka setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu dan bersama-sama mereka para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota. Sampai murka Allah kami yang menyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami. Lalu lihat ini saudara ayat 15. Hanya Yonatan bin Asael dan Yahseya bin Tikwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dari Sabetai, orang Lewi itu. Lewi itu imam, saudara. Berarti itu golongan imam loh. Mereka menentang. Selalu, saudara. Jadi ketika Tuhan panggil murid-muridnya 12, ada satu orang pengkhianat. Tapi sampai Yesus naik di atas kayu salib, saudara, itu dibiarkan ada di sana. Sama dengan ini, saudara. Saudara, ini benar-benar tujuannya supaya setiap kita yang dipilih ini, saudara, nggak boleh melihat orang lain. Urusan kita ikutlah aku, kata Tuhan. Saudara, seperti itulah cara Tuhan memilih, memisahkan orang-orang. Kepada orang yang berkaul karib denganku, kunyatakan kekudusanku. Jadi saudara, ada satu hal saudara yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saya benar-benar yakin saudara, masing-masing kita akan punya pengalaman yang sama. Karena ibaratnya saudara, kelompok yang mendengarkan perkataan Tuhan langsung, yang mengalami penampakan Tuhan yang sesungguhnya, yang sudah menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, sedang dipersiapkan memulai satu peradaban yang baru. Dan itu terus berlanjut dari generasi ke generasi. Kita nggak tahu apakah memang kita melewati 70, melewati 80, melewati 90. Tuhan tidak berfirman kepada kita. Selalu di dalam diri kita, kita nggak perlu tahu tentang berapa umur kita nanti. Tetapi Tuhan berfirman, kamu hidup selama-lamanya. Jadi begini saudara, entahkah kita di dunia orang hidup atau di dunia orang yang sudah di alam roh gitu, tidak peduli, kita tetap punya kehidupan. Karena dia bukan Allah orang mati. Tahu saudara maksudnya Allah orang mati? Yang tidak punya hidup yang kekal. Siapa hidup yang kekal? Itulah Tuhan. Siapa Tuhan? Itu firman-Nya. Siapa Tuhan?
hubungan kita dengan Dia. Hanya orang yang punya hubungan dengan Dia. Makanya Dia kepada orang-orang yang hanya membuat mujizat, aku tidak mengenal kamu. Yang hanya beritakan Injil, aku tidak mengenal kamu. Kepada orang yang dengan sombong, dengan pongahnya mengatakan, oh aku sudah punya banyak jemaat, oh nanti posisiku akan tinggi. Demikianlah para jemaat mereka memuja-muja mereka. Oh mereka mungkin akan membangga-banggakan pendeta mereka. Sangat diberkati dengan, mungkin sudah meninggal gitu. Mereka menceritakan tentang hal-hal luar biasa, padahal hanya memuaskan daging mereka saja gembalanya. Di hadapan Allah, apakah mereka dikenal? Kita akan tahu, saudara, apakah kita dikenal Allah atau tidak. Jadi saudara, kalau saudara membayangkan Esra pasal 10 itu, saudara, keadaan yang itu sangat genting, saudara. Bayangkan sampai dengan anaknya, bayanginlah. Gimana lah kira-kira seorang anak dipisahkan gitu loh dengan bapaknya. Gak adil seperti itu, saudara. Bayangkan seorang ayah, kan pasti dong kita punya hati nurani dong. Gak mungkin lah, pasti mau gimana gitu. Aduh, benarkah ini firman Tuhan? Kira-kira ciri-cirinya seperti itulah ketika kita mengalami penampakan Tuhan, saudara. Ada banyak yang mesti kita serahkan. Sampai mereka bersumpah di situ. Jadi saudara, ketika Tuhan mengatakan bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Kalau aku memberikan mujizat di antaramu, kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan ini, saudara. Saudara, itu masa-masa yang menegangkan ada di depan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Terima kasih buat perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami dapat memandang Engkau. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera menguasai hati dan pikiran kami. Ketenangan menguasai hati dan pikiran kami. Kami bersyukur kasih-Mu berlimpah bagi kami. Sukacita-Mu berlimpah bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik saudara, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom.